Kalau dia nanti one day dia harus pergi gitu, supaya kalian nggak kehilangan gitu, karena kan selama ini kan dia tahu dia disayang. Halo guys, kita ketemu lagi. Kita sekarang pagi ini kita lagi bersama dengan Katen ya dan Coco ya. Ini adalah Mbak Erika, ownernya. Kita akan coba untuk cari tahu apa yang dirasakan atau apa yang diinginkan oleh Katen sama Coco ya. Oke, tadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol sama Katen ya. Nah, Katen ini jadi Katen ini tuh tipikal anak yang nggak bisa diem, pecicilan banget, ya. Tipikal yang benar-benar kepo, ya kepo. Ya. Di rumah itu benar-benar apapun dia mau tahu, ya. Jadi ada apapun dicium sama dia, dilihat sama dia, gitu ya. Dia selalu kepengen tahu, gitu ya. Dimakan dok, jadi kan aku punya anak nih. Kalau barang jatuh ke bawah, abis udah dimakan sama dia. Kalau barang jatuh ke bawah gitu, udah diambil sama dia, dimakan. Ya, karena dia ini cukup dominan dan teritori. Jadi karena dia terlalu kepengen tahu, apapun yang ada di situ dia pasti akan mainin gitu. Iya, itu punya dia gitu. Ya, dan aku sama Coco punya mainan nih. 3 tahun mainannya kayak mainan baru, nggak dia apain. Begitu Katen datang, seminggu rusak. Iya, soalnya dia sama si Coco ini beda banget sih. Iya. Tipikalnya beda banget. Dan dia cukup dominan ya. Katen. Iya. Jadi mungkin lebih alfa lah jauh daripada si Coco. Nah, Coco ini, kita pikir alfanya malah Coco. enggak, dia yang lebih dominan di rumah. Diam. Lebih ya dia nggak bisa diem sih, bener-bener di rumah tuh. Oh, nggak bisa. Maunya tuh maunya dia gitu. Iya, benar. Ya kan? Dan agak stubborn ya. Diajarinnya susah. Iya dok. Beda kan sama Coco kan beda. Heeh. Coco kan lebih ngerti lah orang maunya apa. Jadi orang nggak harus berkali-kali dia juga bilang iya saya suka dimarahin di rumah. Saya bilang iya kamu nakal soalnya, saya bilang gitu. Sebenarnya bukan nakal sih, karena dia instingnya itu lebih ke alam. Jadi di rumah itu makanya apapun yang dekat dia itu adalah punya gue gitu, seakan-akan gitu. Karena dia lebih ke teritori dan dia dominan juga gitu ya. Jadi dia maunya biarpun dia masih muda nih gitu, dia kayaknya mau menguasai gitu. Area itu dia mau kuasain gitu. Jadi kayaknya buat dia itu hak milik gue gitu. Ya kan? Yang lain gimana nanti aja dulu gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, dia ini kalau Coco ini kalau saya lihat ya, Coco ini jadi mereka berdua nih cukup mereka happy ya di rumah. Mereka nggak ada masalah ya. Kalau dia memang karena lebih karakternya sedikit berbeda ya. Dia itu lebih ke yang suka-sukanya dia gitu ya. Yang nggak bisa diatur gitu ya. Jadi agak stubborn dan orang rumah kan susah ngajarin dia gitu, kira-kira gitu ya. Nah, beda dengan si ini. Kalau ini lebih ke family, dia lebih ngertiin gitu loh. Si Coco ini gitu ya. Nah, itu kalau dia kan mungkin lebih banyak dia main sendiri gitu ya. Dia suka-sukanya dia gitu loh, lebih ke arah situ. Ya. Saya pikir tuh karena dia adopt kan, terus ada kataraknya juga. Jadi kayak gitu. Ini karena emang karakternya dia sih. Makanya nggak betah nih, Gendong juga nggak betah, maunya udah langsung jalan ke sana kemari lagi. Buat dia, gue kehilangan waktu banget kalau gue mesti diem gitu. Oke, saya coba dengan si Coco ya.
Oke, jadi si Coco ini tipikal anak, dia kan udah tua sih ya, udah 14 tahun, jadi Coco 14 tahun ya guys. Jadi memang luar biasa kalau saya lihat, dia sehat banget ya. 14 tahun loh ya, masih seperti ini tuh oke banget sih. Saya tanya dia apa yang kamu rasakan, ya dia bilang enggak ya, kalau tidur suka kaku aja, mungkin dari malam ke pagi gitu. Tanpa dia sadar mungkin dia gitu, jadi kalau bangun agak nggak nyaman aja gitu. Ya agak sakit gitu dikit, ngilu gitu. Oke. Nah jadi yang saya lihat dia ini lebih anaknya sih oke ya, so far dia happy banget sih di rumah. Dia nggak ada sesuatunya yang membuat dia kesel gitu ya. Dia tuh tipikal yang gini, kenapa sih dia lebih senang sendiri ya sekarang gitu ya, karena buat dia pusing ya, kalau rame-rame tuh pusing gitu. Jadi better aku sendirian aja gitu. Jadi kayaknya buat dia lebih nyaman gitu dengan kondisi itu gitu. Kemudian ya kalau buat sofatnya sangat senang gitu, tinggal ke rumah gitu. Hanya ngapain sih? Apa sih yang digomongin? Hai. Dia nggak mau. Ya jadi kalau si Coco itu sebenarnya dia begini ya, dia berusaha untuk lebih menyendiri gitu supaya kalian nggak terlalu kehilangan gitu ya. Kalau dia nanti one day dia harus pergi gitu, supaya kalian nggak kehilangan gitu. Karena kan selama ini kan dia tahu dia disayang, kalau dia cukup dekat kan. Sorry ya, maaf ya. Tapi ini pesannya dia, jadi saya harus sampaikan gitu. Jadi maksudnya dia one day kalau misalnya dia harus pergi atau gimana gitu ya. Jadi supaya semua orang bisa menghadapi itu dengan hati yang lebih menerima gitu ya, dan sedihnya nggak boleh lama-lama. Oke. So far hari ini sih dia oke banget dengan kondisi umur 14 tahun itu. Dia bilangnya aku memang kadang-kadang suka nggak enak aja sih badannya gitu ya. Kadang-kadang suka sedikit agak suka sesek gitu loh, cuma itu aja. Itu batuk-batuk sih. Ya, jadi jantungnya aja, itu karena tua. Kalau saya nggak melihat itu karena faktor yang lain, tapi karena memang umurnya sudah tambah tua. Ya, jadi memang ada organ-organ yang memang dia pastinya akan bertambah turun, ya, degenerasi gitu loh. Nah, tapi so far menurut dia sangat oke. Dan dia happy banget. Jadi kenapa dia bertahan 14 tahun dengan kondisi yang seperti ini? Karena dia nggak stres di rumah, tidak? Karena dia happy gitu. Dia sih so far dia mau nyampaikan, ya saya tanya apa yang mau kamu sampaikan, ya dia bilangnya sih dia happy, dia tahu dia udah dirawat, udah disayang, ya dia berterima kasih dengan itu, ya. Kalau saya lihatnya ini anak luar biasa sih gitu. Maksudnya dengan umur 14 tahun ya gitu, dengan kondisi dia yang seperti ini tuh ekstrem banget ya. Jadi dia memang dia tidak mau nyusahin sih gitu. Jadi memang dia, dan dia juga survival banget gitu. Jadi dia memang punya kondisi yang memang anak ini tuh tipenya itu bisa tipe yang apa ya, membuat dirinya tuh selalu nggak ada yang dia beratin sih sebenarnya gitu loh. Artinya kalau yang sebelumnya mungkin dia beda banget ya dia rasain di tempat kamu sama tempat yang di tempat kamu gitu ya. Jadi buat dia nggak mau, dia merasa ini tempat saya gitu, ini rumah saya gitu. Saya nggak mau lagi untuk pindah ke tempat yang sebelumnya gitu, seperti itu sih. Nah kalau menurut saya sih oke banget. Dia bersyukur, dia berterima kasih dengan kondisi ini. Ya, so far sih oke semuanya. Jadi mereka memang punya tipe yang berbeda sih kalau menurut saya. Ya. Oke, itu guys, mungkin ini Coco dan Katen ya. Jadi
mereka ini dua tipikal yang berbeda banget ya. Jadi Coco ini tipikal yang memang anak yang family dog sekali ya, dekat dengan orang, dia tuh happy sekali dan memang luar biasa di umur 14 tahun itu masih sangat-sangat oke ya. Memang ada beberapa organnya yang memang sudah mengalami degenerasi, tapi itu karena masalah umur ya. Coco sendiri tidak terlalu suka digangguin sama Katen ya. Dia kadang-kadang dia ngikutin Katen ya, tapi di beberapa hal dia tidak suka digangguin sama Katen karena menurut dia Katen itu kecicilan banget. Dia terlalu capek kalau dia harus bermain terus sama Katen, kira-kira seperti itu ya. Oke guys semuanya, ya itulah kita dengan Coco dan Katen ya. Oke, thank you, jangan sedih ya.